Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini saya menyampaikan ya, ada sebuah buku. Terlihat ya, Sirah Nabawiyah. Buku ini kalau kita membaca di covernya, Kitab Induk Sejarah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diterbitkan cetakan pertama Maret 2021. Dan saya membeli buku ini kebetulan di salah satu toko buku ya. Saya waktu itu melihat-lihat buku, kemudian saya mendapat buku ini, tetapi ternyata yang tersisa di toko buku adalah jilid kedua. Saya cari jilid pertamanya katanya belum ada. Hampir 2 tahun saya mencari jilid pertama dari buku ini, dan baru 2 minggu yang lalu ternyata tiba-tiba saya menerima paket ya. Sebetulnya paket itu untuk istri saya, bukan untuk saya. Tetapi setelah saya lihat ini paket dari mana, ternyata paket itu saya lihat untuk istri saya. Tetapi isi paket itu, ini dari penjualan online, itu adalah, loh, isinya buku Sirah Nabawiyah yang saya cari-cari hampir 2 tahun, saya tidak menemukan. Dan ternyata istri saya itu dengan gampangnya menemukan di marketplace. Tapi saya kali ini surprise ya. Dan ternyata saya buka, ini buku yang saya cari. Jadi malah dapat jilid 1 dan jilid 2. Padahal saya 2 tahun mencari buku ini, setiap ke toko buku selalu saya tanya, punya enggak edisi Sirah Nabawiyah yang seperti ini? Ternyata rata-rata mereka menyatakan tidak punya. Saya senang melihat buku ya, membaca, karena sebetulnya kenapa kita membaca buku, karena lebih dari rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu saya ini terhadap hal apapun saya ingin tahu, dan rasa keingintahuan kita itu sebetulnya bisa diobati dengan membaca buku. Kemudian ada sedikit kelebihan ya membaca buku dibanding menonton audio visual seperti mungkin di YouTube atau TikTok yang seperti kita lakukan bersama saat ini. Dengan membaca ini sebetulnya lebih melekatkan narasi yang ada di buku ini di dalam sel-sel kelabu di otak kita. Jadi otak kita itu ada beberapa lapisan. Sel paling luar itu adalah sel kecerdasan, itu selnya berwarna kelabu, makanya disebut sel kelabu. Nah itu pusat ingatan itu ada di situ, ya. Jadi ingatan jangka pendek, jangka panjang. Nah dengan kita membaca, narasi itu lebih menangkap pesan yang kita lihat, dan kelebihan dari membaca termasuk yang kita bayangkan. Jadi sangat berbeda membaca dengan melihat. Contoh, saya membaca buku Bumi Manusia, tulisan Pramoedya Anantatur. Jadi kalau kita membaca buku ya, jadi Pramoedya Anantatur itu salah seorang penulis besar ya, jadi pujangga kalau saya nyebutnya di Indonesia. Dan Pramoedya Anantatur ini satu-satunya orang Indonesia yang masuk nominasi pemenang hadiah Nobel. Saya nonton film Bumi Manusia, dengan membaca buku Bumi Manusia, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi kalau kita membaca buku Bumi Manusia itu sangat menggetarkan. Kita tahu kehidupan di zaman kolonial, ya. Jadi itu tentang buku Bumi Manusia. Silakan dibaca, ya. Kemudian saya tidak berafiliasi dengan NU. Kemudian saya juga tidak mendapatkan apapun dari NU, dari pencetak buku ini ya. Jadi buku ini diterjemahkan oleh Lajnah Taklif wa Nashr Nahdlatul Ulama.
saya pribadi, mungkin kita sebagai Muslim layak dan wajib mengapresiasi dari LTN-NU ini. Ya, jadi LTN-NU ini, jadi Lajnah Taklif wan Nasr, ini didirikan oleh Gus Dur ya saat itu dengan tujuan meningkatkan literasi dari umat ya, sehingga kita sekarang ini dengan adanya buku ini bisa mempunyai akses kepada kitab Sirah Nabawiyah. Kitab ini berisi tentang sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan tadi sudah saya sebutkan bahwa buku ini diklaim kitab induk sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang seperti itu. Jadi buku ini menginspirasi ya sejarawan, kemudian penulis. Untuk contoh ya, buku ini saya juga sudah membaca. Buku ini sebagian besar dari isinya mengambil dari buku ini. Kemudian buku ini, jadi buku ini ditulis oleh Martin Link. Jadi Martin Link ini non-Muslim, warga negara Inggris. Ya, beliau ini, Tuan Martin Link ini ahli di dalam sastra bahasa Arab. Ya, kemudian mempelajari bahasa Arab. Suatu saat Tuan Martin Link ini berkunjung ke Mesir. Nah, di Mesir kebetulan teman yang dikunjungi itu tidak ada. Nah, kemudian bertemu dengan pengurus perpustakaan di perguruan tinggi di Mesir ya tentang bahasa Arab. Nah, kemudian beliau diminta untuk mempelajari beberapa naskah gitu. Ternyata malah Martin Link terjebak di situ ya. Kemudian banyak mempelajari Al-Qur'an. Setelah beliau mempelajari Al-Qur'an dan hadis, akhirnya beliau ini mu'alaf, Tuan Martin Link ini. Bisa dibayangkan ya, beliau itu non-Muslim, berkeluarga negara Inggris, kemudian mempelajari sastra Arab, sampai akhirnya beliau menjadi mu'alaf setelah mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Nah, salah satu karya dari Tuan Martin Link buku ini. Buku ini sangat menggetarkan, ya. Jadi kalau kita membaca buku ini, kita akan betul-betul tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Nah, buku ini terinspirasi oleh buku ini. Jadi kita berharap, ayo kita membaca langsung dari kitabnya, kisah tentang Nabi, kemudian tentang Al-Quran, kemudian tentang sabda Nabi yang sering kita sebut hadis. Ayo kita langsung membaca dari sumbernya, bukan katanya-katanya. Nah ini, jadi kali ini kita akan menjelajahi ya tentang Sirah Nabawiyah ini. Dan tadi sudah sedikit saya jelaskan apa upaya yang dilakukan LTN-NU dan almarhum Gus Dur ya. Terus terang, saya juga pengagum dari Gus Dur ya, saya jujur saja kalau itu. Nah, buku ini diterbitkan tahun 2021 ya di penerbit Pustaka Hati ya, bisa sampai SIMD. Jadi makanya waktu saya membuka paketnya saya pikir makanan karena dikirim SIMD. Nah, tapi istri saya memang punya tujuan menghadiahkan buku ini untuk ulang tahun saya. Sedikit tentang cerita LTN-NU ya. Sebelum kita membaca buku ini, tidak ada salahnya kita mengenal ya penulis dari Sirah Nabawiyah ini. Di sini disebutkan penulisnya adalah Imam Ibnu Hisham. Nah, perlu kita ketahui bersama kalau kita membaca buku, ya, jadi ini kita coba menilai bukunya ini sendiri. Ya. Kalau kita melacak sejarah Ibnu Hisham, ya, jadi Ibnu Hisham itu di sini disebutkan Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham. Jadi sering disebut Ibnu Hisham. Jadi nama beliau Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham. Nah, Imam Ibnu Hisham ini beliau menulis buku berdasarkan buku yang lain yang ditulis oleh
Imam Ibnu Ishaq. Jadi kalau kita baca di buku ini, Imam Ibnu Hisham itu membaca buku Imam Ibnu Ishaq, dan Ibnu Hisham di dalam buku ini meringkas tulisan dari Ibnu Ishaq. Kenapa? Karena menurut Ibnu Hisham banyak hal-hal yang perlu disunting, ya. Kemudian ada cerita-cerita yang menurut Ibnu Hisham tidak pantas, itu dihilangkan oleh Ibnu Hisham, sehingga di buku ini tidak ada. Sedangkan Ibnu Ishaq sendiri, beliau itu menulis buku Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Ishaq. Jadi Ibnu Ishaq ini lahir pada 85 Hijriah. Bisa dibayangkan. Jadi Nabi wafat itu sekitar tahun 12 Hijriah. Jadi Ibnu Ishaq lahir itu 70 tahun lebih setelah wafatnya Nabi. Jadi Imam Ibnu Ishaq itu, kalau saya baca di sumber di Wikipedia maupun di internet, itu termasuk salah seorang tabi'in. Jadi tabi'in itu seseorang yang pernah bertemu dengan sahabat secara langsung. Jadi Ibnu Ishaq itu konon, ya, saya tidak tahu sendiri, tapi saya terus terang dari sumber internet, ya. Jadi mungkin dikoreksi kalau saya ada kesalahan, ya. Pertanyaannya, siapa sih sahabat Nabi itu? Konon, ya. Ini saya juga dari internet, tapi saya tolong dikoreksi kalau saya salah, ya. Jadi kalau kita melihat kriteria sahabat itu adalah seseorang yang pernah bertemu dengan Nabi, kemudian seseorang itu meninggal dalam kondisi muslim. Nah, itu kriteria sahabat. Jadi konon sahabat itu termasuk mungkin pernah bertemu Nabi pada saat beliau umur 3 bulan, diusap rambutnya oleh Nabi, kemudian ada di dalam hadis, itu sudah termasuk sahabat. Meskipun Nabi wafat pada saat sahabat ini baru berusia 3 bulan. Nah, itu termasuk sahabat. Jadi, tapi kalau saya salah dikoreksi, ya. Karena ini hanya pengetahuan saya membaca-baca, ya. Saya terus terang, saya tidak mendalami narasi tentang keagamaan. Kemudian channel ini bukan channel keagamaan. Jadi channel ini tujuannya adalah merangsang, membangkitkan literasi agar kita membaca sendiri naskah apapun, ya, sehingga kita punya penalaran secara mandiri. Ada pendapat beberapa teks, beberapa literatur itu tidak boleh dibaca sendiri. Konon harus dibaca, dipelajari, harus melalui guru. Ya, masing-masing bisa punya pendapat, ya. Tapi tidak ada salahnya, ayo kita membaca sendiri. Mungkin kalau pendapat saya, yang tidak boleh itu adalah kita membaca teks, kemudian menafsirkan sendiri, ya. Mungkin menafsirkan sendiri juga tidak masalah, tapi yang tidak boleh memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Saya pribadi menghargai kebebasan berpikir, ya. Selama itu proses berpikir, kita itu sebetulnya bebas, ya, bisa berpikir, kita boleh berpikir apapun. Tetapi menyampaikan buah pikiran kita tentu harus bijaksana, apalagi kalau kita memaksakan pikiran, keyakinan kita kepada orang lain. Nah, itu menurut saya tidak sepatutnya kita laksanakan. Jadi channel ini memang kita sediakan, sengaja kita buat untuk meningkatkan literasi kita semua. Dan perlu saya sampaikan bahwa saya hanya menyampaikan tentang buku
Sirah Nabawiyah. Saya tidak sedang berdakwah tentang agama, ya. Saya juga tidak sedang berceramah tentang agama. Jadi channel ini bisa dilihat oleh semua agama. Karena ini bukan dakwah agama, bukan ceramah agama, tetapi ini adalah wadah untuk kita mencoba meningkatkan literasi kita, dan kali ini kita membedah tentang buku Sirah Nabawiyah. Kalau kita membuka buku ini, ya, jadi di halaman depan melacak jejak Ibnu Ishaq. Ya. Jadi di sini latar belakang penyusunan kitab Sirah Ibnu Ishaq. Ya. Jadi Ibnu Ishaq itu hidup di kalangan para cendekiawan di abad kedua Hijriah. Jadi oleh karena itu memiliki pengetahuan yang sangat luas, juga sangat memahami seluk-beluk berita orang-orang terdahulu. Kemampuan dan kecerdasan yang dimilikinya ini membawanya kepada Khalifah Al-Mansur yang berada di Baghdad. Dikatakan pula bahwa ia berada di Hira. Di hadapannya pula ada seorang anak Al-Mansur yang bernama Al-Mahdi. Nah, suatu hari Khalifah Al-Mansur ini bertanya, apakah engkau mengenal siapa anak ini, wahai Ibnu Ishaq? Nah, dengan cepat ia menjawab, ya, aku mengenalnya, ia adalah anak Amirul Mukminin. Nah, ini kisah tentang Ibnu Ishaq. Tapi ternyata kisah Ibnu Ishaq itu tidak hanya satu versi. Ada versi lain bahwa Ibnu Ishaq ini di Madinah, bukan di Irak. Jadi itu tentang Ibnu Ishaq yang tadi sudah saya ceritakan. Ibnu Ishaq itu menjadi rujukan dari Imam Ibnu Hisham. Nah, kalau kita membaca langsung dari kitab Sirah Nabawiyahnya Imam Ibnu Hisham yang sekarang berada di tangan kita ini adalah terjemahan, ya, diterjemahkan oleh tim ke dalam bahasa Indonesia. Aslinya ini adalah manuskrip. Disebut manuskrip, tulis buku itu ditulis dengan tangan. Jadi aslinya buku Sirah Nabawiyah, tulisan Ibnu Hisham ini tulisan tangan. Makanya namanya manuskrip. Manus itu tangan, skrip itu tulisan. Jadi buku ini diterjemahkan dari manuskrip tulisan tangan. Meskipun saya tidak tahu apakah buku ini langsung menerjemahkan dari manuskrip, ataukah buku ini menerjemahkan dari manuskrip kemudian dicetak ulang, bisa di mikrofilm, bisa difoto, kemudian dicetak ulang. Nah, ini mungkin diterjemahkan dari versi cetakannya. Karena manuskrip yang asli itu berada, setahu saya, di Arab Saudi. Jadi di perpustakaan di museum. Jadi tidak berada di tempat yang umum. Dan manuskrip ini jumlahnya tidak banyak. Karena buku ini aja setebal 800 halaman, kemudian yang jilid 2 itu 800 halaman. Padahal ini dalam bahasa Indonesia, ya, aslinya tulisan Arab, manuskrip, ya. Nah, kalau kita membaca di sini, ya, jadi di bab 1, buku ini menceritakan nasab nan suci dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Adam alaihi salam. Jadi di bab 1 menceritakan garis keturunan Nabi, ya, mulai dari ayah Nabi sampai ke Nabi Adam. Jadi di sini kalau saya spill sedikit, ya, dari buku ini, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham berkata. Jadi kalau kita baca aslinya itu seperti itu. Jadi Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang asli, kalau kita membaca, kata-katanya seperti ini. Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham berkata. Jadi Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham itu Ibnu Hisham. Kita sering nyebutnya Ibnu Hisham dan di sini disebut Ibnu Hisham. Tapi sebetulnya namanya Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham berkata. Nah, gini kata-katanya. Inilah sejarah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah itu. Jadi
nama Nabi Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama asli Abdul Muthalib adalah Syaibah bin Hashim. Nah, makanya kita sering mendengar bahwa Rasulullah itu berasal dari Bani Hashim. Karena Abdul Muthalib adalah Syaibah bin Hashim. Nama asli Hashim adalah Amr bin Abdu Manaf. Nah, nama asli Abdu Manaf adalah Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihr bin Malik An-Nadir bin Kinanah bin Kusaimah bin Mudrika. Ini sampai akhirnya kalau kita lihat di sini bin Yard bin Mahlil bin Koinan bin Yanis bin Syed bin Adam. Jadi Syed itu anaknya Adam. Jadi ini silsilah Nabi mulai dari Nabi Muhammad sampai kakek moyangnya sampai ke Nabi Adam. Ya, ini ada di kitab Sirah Nabawiyah Imam Ibnu Hisham. Nah, kalau kita melihat rujukan dari Sirah Nabawiyah ini, di sini ada banyak catatan kaki, ya, jadi buku ada nomor kecil di sini namanya catatan kaki. Ya. Nah, di catatan kaki buku ini banyak mengutip dari Ibnu Ishaq, ya, yang jelas. Nah, Ibnu Ishaq sendiri itu dari berbagai hadis, ya, kemudian dari Al-Quran. Jadi itu yang perlu kita ketahui dari buku ini, paling tidak di bab 1, ya. Nah, metodologi dari Ibnu Hisham dalam menyajikan sirah ini, ya, di sini beliau menyebutkan bahwa beliau meringkas, ya, pembahasan mereka tanpa membahas putra-putra Nabi Ismail. Karena Nabi Muhammad ini sebetulnya keturunan dari Nabi Ismail, dan Nabi Ismail itu punya beberapa anak, ya. Nah, tapi di sirahnya Ibnu Hisham ini tidak membahas putra-putra Nabi Ismail. Nah, apakah yang di Ibnu Ishaq membahas? Saya terus terang tidak tahu. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, kitab asli dari tulisan Ibnu Ishaq yang menjadi rujukan buku ini, ya, yang berupa manuskrip, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kitab asli yang ditulis oleh Ibnu Ishaq itu sekarang bukunya sudah, atau kitabnya sudah tidak ada lagi. Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq itu sudah tidak ada lagi. Nah, kalau yang ini tadi sudah saya ceritakan, manuskripnya masih ada di beberapa tempat, ya, terpisah mungkin karena mungkin tebal bukunya, sehingga beberapa bagian mungkin ada yang dipegang si fulan, ya, sehingga buku ini aslinya masih ada manuskripnya, tapi kalau yang Ibnu Ishaq sudah tidak ada lagi. Nah, buku ini banyak mengutip dari Ibnu Ishaq. Kemudian ada juga catatan kaki, ya, dari penerjemah, tampaknya saya lihat itu lebih mengacu pada tulisan dari Imam At-Tabari. Jadi Imam At-Tabari ini juga salah seorang sejarawan Islam, ya, dan cukup banyak juga tulisan yang beliau hasilkan, karya-karyanya. Mungkin ini tentang silsilah. Di sini di bab 1 disebut nasab nan suci dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Adam alaihi salam. Nah, kalau coba saya runut, itu ada sekitar 38 garis keturunan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Hanya di sini tidak menyebutkan apakah nasab tersebut, ya, atau
ke garis keturunan tersebut, bukti-buktinya memang tidak ditampilkan di Sirah Nabawiyah tulisan Imam Ibnu Hisham. Jadi ada beberapa catatan kaki, memang ada hadis, ya, tapi ada beberapa yang memang hanya disebutkan bahwa Ibnu Hisham berkata atau Ibnu Ishaq berkata, seperti itu. Nah, tadi kita sudah eksplorasi ya tentang nasab Nabi, ya. Jadi ayahnya Nabi, kakeknya Nabi sampai ke Nabi Adam. Nah, di sini juga ada di bab 29. Jadi tentang Siti Aminah, ya, ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, narasi tentang pembicaraan tentang Aminah saat mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bab 29 di buku ini. Jadi sedikit saya bacakan. Jadi mimpi Aminah. Saya tidak berani mengarang kalau ini saya membaca langsung saja daripada saya salah. Ya. Ini terjemahan. Ya. Di sini disebutkan Ibnu Ishaq berkata, banyak orang mengatakan dan hanya Allah yang lebih tahu bahwa Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Saat mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bermimpi didatangi seseorang. Kemudian orang itu berkata kepadanya, sesungguhnya engkau sedang mengandung penghulu umat ini. Apabila ia telah lahir ke bumi, maka ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dari keburukan semua pendengki, dan namailah ia Muhammad. Ketika Aminah mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia melihat seberkas sinar keluar dari perutnya, dan dengan sinar tersebut ia bisa melihat istana-istana Busra di Syam. Kemudian diceritakan juga di bab 29 ini Abdullah meninggal dunia. Jadi Ibnu Ishaq berkata, tidak lama kemudian Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunia saat ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengandung beliau. Jadi kita sering mendengar bahwa Nabi itu saat dilahirkan dalam kondisi yatim, ya, karena ayah beliau itu wafat pada saat Nabi masih berada di dalam kandungan, dan ternyata itu memang ada di Ibnu Hisham, ya, di bab 29. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa referensi dari Ibnu Hisham tentang cerita Siti Aminah ini, ya. Karena kalau di sini kita tidak ada catatan kaki, kemudian tidak ada sanad, ya. Sanad itu rantai pembicaraan dari si A, si B, si C, tidak ada. Jadi kalau kita baca di bab 29 tidak ada sanad, ya, atau referensi dari mana cerita ini. Tapi ternyata di halaman lain bahwa cerita seperti itu diceritakan oleh Nabi sendiri. Jadi ada sebuah hadis, ya, Nabi menceritakan tentang cerita ini. Nah, kita bicara tentang sanad, ya, jadi tentang cerita Siti Aminah, jadi ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ tampaknya tidak ada referensi. Tetapi kalau kita baca di bab 30, ya, dari Sirah Nabawiyah ini, di sini ada kisah, ya, waktu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di salah satu bagian di bab 30 ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang dirinya. Nah, jadi ada di sini, ya, jadi ini menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang dirinya. Nah, kisah ini ada catatan kaki diambil dari Sirah Ibnu Katsir. Jadi kalau kita mendengar, ya, cerita tentang Nabi, kemudian apa-apa yang disabdakan oleh Nabi, nah itu ada referensinya. Sering disebut sanad. Ya, jadi hadis, nah itu sanadnya harus
bersambung. Karena kalau sanadnya tidak jelas, mungkin hadis itu boleh dikatakan meragukan. Saya bukan ahli hadis ya. Saya hanya bacakan, coba ini di bab 30 ya. Jadi ini proses kelahiran Rasulullah. Jadi judulnya di bab 30 itu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di salah satu bagian di bab 30 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang dirinya. Nah ini menarik ini. Saya juga baru tahu setelah membaca kitab ini. Ya, salah satunya karena Rasulullah itu banyak bercerita sebetulnya. Ya, terutama dari menantu beliau kepada mantu beliau. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib. Rasulullah itu banyak sekali bercerita. Ya. Sampai-sampai Rasulullah itu menjuluki Ali bin Abi Thalib itu ibarat kalau Nabi itu adalah lautan ilmu, semestanya ilmu, maka Ali itu adalah jendela ilmu. Sampai seperti itu. Jadi Nabi itu menjuluki Nabi itu seperti itu, yang saya tahu. Tapi kalau saya salah, mohon dikoreksi. Jadi gini, di bab 30, Ibnu Ishaq berkata, selalu seperti itu isinya. Saur bin Yazid berkata kepadaku, dari sebagian orang yang berilmu, dan kukira dari Khalid bin Ma'dan Al-Kalayu, bahwa beberapa sahabat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sahabat berkata kepada Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang dirimu, wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, aku adalah doa ayahku Ibrahim dan berita gembira saudaraku Isa bin Maryam. Ketika ibuku mengandungku, ia melihat sinar keluar dari perutnya. Dan karena sinar tersebut, istana-istana Syam menjadi bercahaya. Aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakhr. Jadi kebiasaan bayi yang baru lahir di Mekah, itu nanti akan disusukan oleh ibu susu. Nah, kalau kita baca di Sirah ini, di halaman lain, ibu susunya itu bernama Halimah. Ya. Nah, jadi kembali saya coba baca lagi ya, dari bab 30. Jadi Nabi bersabda, ya, aku adalah doa ayahku Ibrahim dan berita gembira saudaraku Isa bin Maryam. Ketika ibuku mengandungku, ia melihat sinar keluar dari perutnya. Dan karena sinar tersebut, istana-istana Syam menjadi bercahaya. Aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakhr. Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah, sedang menggembalakan kambing, tiba-tiba dua orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom dari emas yang penuh berisi salju. Kedua orang tersebut mengambilku, lalu membelah perutku, mengeluarkan hatiku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari hatiku, dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci hatiku dan perutku dengan salju yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, timbanglah ia dengan 10 orang dari umatnya. Ia menimbangku dengan 10 orang umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, timbanglah ia dengan 100 orang dari umatnya. Orang kedua menimbangku dengan 100 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, timbanglah ia dengan 1000 orang dari umatnya. Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, biarkan ia, demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, ia lebih berat dari mereka. Nah, ini cerita Nabi sendiri di buku Sirah Nabawiyah. Ya. Jadi kalau kita tangkap di sini terkesan bahwa untuk cerita ini adalah cerita dari Nabi sendiri. Dan cerita ini juga ada di ini. Kalau kita baca versi Martin Link ya tentang judulnya bukunya Muhammad,
ya. Itu juga cerita ini, saya waktu membaca buku ini ada cerita ini, ternyata saya juga, oh ya benar. Jadi buku ini mengambil referensi dari buku yang ini. Nah, seperti itu. Jadi kita jadi memahami, ya, kita mempunyai literasi sendiri bahwa cerita-cerita yang kita dengar itu ada referensinya. Dan kita seyogyanya seharusnya juga melakukan interpretasi terhadap cerita tersebut. Di sini disebutkan kedua orang tersebut mengambilku lalu membelah perutku mengeluarkan hatiku. Hati-hati. Banyak dari kita beranggapan bahwa hati itu adalah hati ampela itu. Gitu kan? Padahal saya tidak tahu kalau konteks Arab kolbu itu hati. Tapi kalau konteks bahasa Inggris hati, jadi menurut versi barat, hati itu diterjemahkan heart. Jadi bukan liver. Kalau yang kita makan hati ampela itu liver. Yang dimaksud hati bukan hati ampela, tapi heart. Karena kalau kita dalam konteks bahasa, kita berbahasa Inggris, kita ngomong hati, orang Inggris pikirannya itu adalah heart, ya. Nah, jadi yang dimaksud hati itu heart kalau orang Inggris. Saya tidak tahu kalau orang Arab apakah hati itu heart ataukah hati ampela. Ya. Kalau hati ampela itu sangat berbeda karena hati yang kita konotasikan kalau kita pesan di rumah makan itu hati ampela, hati yang di situ itu fungsinya untuk menetralkan racun, bukan perasaan kita. Padahal kita sering ngomong hatiku sedih, yang kita pegang apa? Jantung, heart. Karena memang sebetulnya hati kalau versi bahasa Inggris itu heart itu adalah jantung, bukan liver. Karena kalau liver itu sebelah kanan. Hati ampela itu yang ini, menetralkan racun. Tapi kalau kita berpikir kolbu itu di sini. Meskipun itu juga tidak terlalu tepat, karena jantung sendiri sebetulnya bukan untuk perasaan. Jantung itu fungsinya mengedarkan darah, menyalurkan makanan, nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Itu fungsi heart, fungsi jantung. Tapi orang Inggris, orang negara-negara yang berbahasa Inggris, itu menganggap hati itu heart. Jadi di sini, kolbu. Kita merasa kalau berpikir di sini. Padahal sebenarnya kita berpikir di mana? Berpikir di sini, bukan di sini. Betul. Mungkin Anda pemirsa punya pendapat tersendiri ya tentang hati di sini. Jadi di sini tidak disebutkan yang di mana, yang dicuci kemudian ditimbang tadi. Jadi ceritanya kan ada dua orang mendatangi Nabi sedang bermain-main pada saat menggembala. Kemudian dua orang ini membawa baskom berisi salju untuk membersihkan perut dan hati beliau. Hati yang mana yang dimaksud? Apa yang dimaksud Nabi itu hati? Kalau menurut pendapat saya, mungkin saya dikoreksi kalau saya salah, dan mungkin kita bisa berbeda persepsi. Hati yang dimaksud di sini adalah di sini, kita sering nyebut di sini, dan itu adalah heart, itu adalah jantung. Padahal kalau kita merasa sedih, merasa marah, merasa bahagia, sebetulnya bukan di sini, tapi ini pendapat saya, kita bisa berbeda pendapat, tapi di sini. Jadi kita sedih, marah, misalkan sekarang ada bencana di Sumatera, kita sedih, kita marah. Kenapa? Kita membiarkan masyarakat kita di Aceh, di Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Barat, terkesan ada ulah manusia di sana yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kemudian menimbulkan bencana seperti itu. Kita marah. Sebetulnya marah kita itu bukan di sini. Ini menurut pendapat saya, tapi di sini. Dan kita menyelesaikan semua permasalahan itu dengan di sini, bukan di sini. Nah, silakan berinterpretasi apa yang dimaksud Rasulullah itu hati. Karena Rasulullah yang juga melihat ada dua orang tadi mencuci hati beliau. Tadi sedikit tentang prosesnya saat mulai Rasulullah di dalam kandungan, kemudian
masa kanak-kanak Rasulullah ya. Nah, di buku ini di bab 186 itu bab tentang hari ketika Allah Ta'ala mencabut ruh utusannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca Sirah Nabawiyah ini ya, jadi di bagian bab 186 ini ada narasi. Ibnu Ishaq berkata, Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Mulaikah bercerita kepadaku bahwa Senin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamarnya menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Ketika beliau berada di masjid, kaum muslimin merasa lega. Saat itu Rasulullah itu sudah sakit, ya. Kemudian beberapa kali tidak memimpin sholat yang saya tahu. Ya, tapi kalau saya salah dikoreksi ya. Saya lanjutkan. Ketika beliau berada di masjid, kaum muslimin merasa lega. Dan Abu Bakar pun tahu bahwa kaum muslimin berbuat seperti itu demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Abu Bakar melangkah mundur dari tempat imam. Jadi Abu Bakar itu melihat pada saat ada prosesi akan sholat subuh, tiba-tiba terlihat Rasulullah keluar dari kamarnya. Karena kamar Rasulullah itu berdekatan dengan Masjid Nabawi. Meskipun saya tidak tahu. Terkesan di sini kita bisa melihat kamarnya Nabi ya dari Masjid Nabawi. Nah, ini gunanya kita membaca sendiri narasi seperti apa sih yang kita lihat atau yang kita ketahui ya. Selama ini kan kita hanya mendengar ya dari penceramah, kemudian tokoh-tokoh yang menceritakan tentang Nabi begini begitu. Tapi tidak ada salahnya kita membaca sendiri. Jadi kalau narasi tadi kita bisa berimajinasi bahwa Rasulullah itu membuka kelambu kamarnya. Jadi kesannya tuh kamar beliau itu ada kelambunya gitu kemudian dibuka tirainya. Nah terus Abu Bakar yang hendak memimpin sholat itu bisa melihat Nabi membuka tirainya. Jadi membuka tirai kamarnya. Nah oleh sebab itu Abu Bakar melangkah mundur dari tempat imam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorongnya dari belakang sambil bersabda. Jadi melihat ada Nabi datang, Abu Bakar yang akan menjadi imam terus memberi tempat. Biasa kita kan kalau mau sholat seperti itu, ada yang lebih dari kita maka kita mundur mempersilahkan yang lebih pantas menjadi imam. Tapi kali ini kalau kita baca di sini, Abu Bakar melangkah mundur dari tempat imam, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorongnya dari belakang sambil bersabda. Jadi Rasulullah mendorong gitu, bayangan saya ini, mendorong dari belakang. Kemudian bersabda, tetaplah engkau menjadi imam sholat untuk kaum muslimin. Nah ini kita bisa menginterpretasikan bermacam-macam ya, karena nanti ada di buku yang lain tentang sejarah juga. Mungkin suatu saat kita akan membahas itu, judulnya After the Prophet. Jadi itu buku menceritakan tentang kisah setelah Nabi wafat. Ada sendiri bukunya dan itu nanti untuk konten yang lain. Kemudian konten yang ini mungkin tampaknya tidak cukup ya kalau hanya satu video. Tapi nanti kita pertimbangkan apakah perlu kita bahas lagi di video yang lain ya. Nah kembali saya bacakan. Rasulullah mendorongnya dari belakang sambil bersabda, tetaplah engkau menjadi imam sholat untuk kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping Abu Bakar dan bertakbir melaksanakan sholat sambil duduk. Di sebelah kanan Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu sholat sambil duduk. Seusai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada kaum muslimin dengan nada yang tinggi. Ya. Sehingga suaranya keluar dari pintu masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, neraka telah dinyalakan dan terus berkobar-kobar dan beragam ujian telah datang bagaikan serpihan malam yang gelap gulita. Demi Allah, kalian tidak akan bisa meletakkan tugas kewajibanku. Sungguh, aku tidak menghalalkan apapun kecuali yang dihalalkan oleh Al-Quran.
dan tidak mengharamkan apapun kecuali yang diharamkan oleh Al-Quran. Abu Mulaikah berkata lagi, seusai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu, Abu Bakar berkata, wahai Nabi Allah, pada pagi ini engkau sungguh terlihat berada dalam nikmat Allah dan keutamaannya. Sebagaimana yang kami harapkan, hari ini adalah hari bintu Kharijah. Bolehkah aku datang menemuinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dan Abu Bakar pun keluar, pulang menemui keluarganya di Sun. Jadi Sun ini tampaknya nama daerah ya, kalau kita lihat catatan kakinya, Sun itu dari Tarik At-Tabari. Jadi daerahnya di mana tidak disebutkan, tapi ucapan Abu Bakar ini dari buku Sirah ini, terjemahan ini adalah Tarik At-Tabari. Jadi Ibnu Hisham ini mendasarkan pada Tarik At-Tabari. Jadi kalau kita membaca buku ini, Rasulullah itu wafat hari Senin. Kemudian beliau dimakamkan hari Rabu. Dan ada berbagai cerita tentang proses pemakaman beliau. Mungkin tidak saya ceritakan di video ini ya, karena terlalu panjang ya. Mungkin nanti apa perlu kita buat video yang selanjutnya tentang Sirah Nabawiyah, ataukah kita membahas buku yang lain ya. Tetapi ini interpretasi saya pribadi ya. Silakan boleh berpendapat ya. Kita masing-masing bebas berpendapat. Tetapi yang tidak boleh adalah memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, itu yang penting. Jadi prinsip kalau menurut saya, kita bebas berpendapat, boleh berpendapat apapun, tidak usah takut-takut berpendapat. Tetapi yang tidak boleh adalah memaksakan pendapat kita, memaksakan kehendak kita untuk diterapkan pada orang lain. Nah, itu tidak boleh. Karena ada aturan bermasyarakat. Nah, ini yang mungkin kita mulai mencoba merenungkan ya. Karena di sini tampaknya, ini kalau saya sudah baca buku ini sampai habis ya, ini adalah apa ya, sabda beliau yang paling akhir yang saya ketahui. Ya mungkin ada hal lain ya di hadis, karena ada proses pada saat beliau hendak wafat itu ada memang. Ya, tapi yang tertulis di Sirah ini adalah ucapan beliau yang terakhir ya. Jadi ini yang harus kita renungkan, kita sebagai muslim atau sebagai warga negara dimanapun kita berada. Coba kalau kita merenungkan sabda dari Nabi, wahai manusia, neraka telah dinyalakan dan terus berkobar-kobar. Dan beragam ujian telah datang bagaikan serpihan malam yang gelap gulita. Demi Allah, kalian tidak akan bisa meletakkan tugas kewajibanku. Sungguh, aku tidak menghalalkan apapun kecuali yang dihalalkan oleh Al-Quran. Dan tidak mengharamkan apapun kecuali yang diharamkan oleh Al-Quran. Artinya, ini menurut kesimpulan saya, janganlah kita menghalal-halalkan yang tidak dihalalkan oleh Al-Quran. Kemudian, janganlah mengharam-haramkan yang tidak diharamkan oleh Al-Quran. Karena pengamatan saya, tapi ini mungkin saya boleh dikoreksi, ada kesan sekarang kita menambah-nambahkan hal-hal yang haram, ya, sehingga ada berbagai macam aturan ya, yang harus dan dipaksakan untuk dilaksanakan oleh pihak lain. Nah, ini yang harus menjadi renungan kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan dari terjemahan sirah ini ya, saya pribadi ya mengucapkan terima kasih ya kepada Lajnah Taklif wa Nasr dari Nahdlatul Ulama ya, yang telah menerjemahkan buku kitab Sirah Nabawiyah ya, dari Imam Ibnu Hisham, sehingga kita semua bisa langsung membaca ya, bisa langsung mengetahui kisah tentang Nabi dari sumber aslinya ya.
Paling tidak ini sumber asli yang sampai sekarang masih ada. Apakah ini suatu realita, suatu fakta? Karena Ibnu Hisham sendiri, beliau itu hidup kira-kira 150 tahun sesudah Nabi wafat. Mungkin ini dulu ya materi kali ini, saya mohon maaf ya bila ada salah-salah kata dan mohon dikoreksi ya, karena pertama yang saya baca ini adalah terjemahan, kemudian kita juga perlu mendalami, dan mungkin memang kalau kita membaca terjemahan kemudian tidak ada salahnya kita mempelajari bahasa Arab ya, sehingga kita bisa mengkonfirmasi bahwa apakah terjemahan ini memang perlu kita tingkatkan, kemudian kita perbaiki ya, sehingga kita semua bertambah pengetahuan kita. Dan sekali lagi ini adalah ajakan ya untuk meningkatkan literasi sehingga masyarakat kita semua menjadi berkeinginan ya untuk membaca, mengkonfirmasi. Jadi tidak hanya sekedar mendengar cerita kemudian langsung percaya. Nah, itu jangan sampai ya kita mendengar cerita kemudian katanya begini, katanya begitu, terus kita percaya begitu saja dengan cerita tanpa mengkonfirmasi dari sumber referensi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.